Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kaji kita pada hari ini kita dihadiri juga oleh Buya Al-Mukarram Ahmad Jawawi yang ini luar biasa, beliau sebagai guru kita semua ikut menghadiri pengajian Masjid Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini. Dan tentu kepada Bapak dan Ibu untuk pembahasan kita hari ini, yaitu kiat-kiat menuntun umat ke jalan tauhid, ke jalan Islam. Lebih khusus lagi di antaranya bagaimana kiat-kiat kita menuntun kepada umat, khususnya kaum ahlul kitab, dan bagaimana umat-umat kita yang mungkin sempat murtad keluar dari Islam, maka kita punya kewajiban untuk mengajak kembali ke jalan tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Imran. Jadi kaji kita memulai pembahasannya dari surat Al-Imran ayat 64. Karena ayat ini merupakan dasar dalil bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kembali ke jalan tauhid, terutama kaitan dengan di antara umat yang menyimpang dari akidah tauhid. Nah, surat Al-Imran ayat 64 ini tentunya bagi kita umat Islam, wabil khusus kader-kader dakwah, punya kewajiban untuk mengajak kembali ke jalan tauhid, kembali ke jalan Islam. Karena Islam merupakan agama seluruh para nabi. Jadi Allah mengutus para nabi dan para rasul ke muka bumi ini, ad-dinnya satu, yaitu ad-dinul Islam. Mari kita lihat surat Al-Imran ayat 64 ini menjadi landasan dalil untuk dakwah mengajak kembali ke jalan tauhid, wabil khusus dari golongan ahlul kitab. Golongan ahlul kitab itu sesungguhnya mereka dahulunya berakidah tauhid, tetapi dalam perjalanannya banyak melakukan kebid'ahan sehingga mereka menjadi kafir. Dalam Islam yang namanya kafir itu Allah terangkan di surat 98 ayat ke-6 surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin.
Jadi untuk kaji kita hari ini, kita mencoba lebih memfokuskan kiat-kiat menuntun. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sempat murtad, keluar dari Islam, bagaimana diajak kembali ke jalan tauhid. Mungkin kita masih punya saudara yang belum mengenal Islam, maka juga mencoba untuk mengajak kembali. Tentu Buya Ahmad Jawawi tentu sudah luar biasa di dalam membawa umat ke jalan tauhid. Nah, saya pada hari ini mencoba untuk memfokuskan secara spesifik bagaimana kiat menuntun umat khususnya dari golongan Ahlul Kitab dan juga bagi umat yang mungkin saja ada yang sudah keluar dari Islam. Nah, di dalam surat Al-Imran ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattahida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau wa qul syhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat, suatu ketetapan, suatu ketentuan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Kami Muslim, kamu ahlul kitab. Apa? Jangan mempersekutukan Allah. Jadi Quran itu indah. Marilah kembali. Ajakannya luar biasa. Kenapa diajak kembali? Karena dulu mereka berakidah tauhid. Misalnya kita lihat bagaimana orang Yahudi yang dulunya mereka berakidah tauhid, diajarkan oleh para nabi, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa alaihissalam, mengajarkan akidah tauhid. Tetapi menganggap Allah memiliki anak, Uzair bin Allah. Allah terangkan dalam surat ke-9 ayat ke-30, orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, sementara kaum Nasara mengatakan Al-Masih bin Allah. Nah, mereka mengucapkan demikian kata Allah karena mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir terdahulu, maka Allah melaknat mereka. Kenapa mereka bisa berpaling? Makanya kalimatnya marilah kembali. Ini indah Quran ini. Nah, kita punya kewajiban sebagai umat Rasulullah untuk mengajak kembali mereka ke jalan tauhid, ke jalan Islam. Karena seluruh para nabi itu ad-dinnya satu, Islam. Islam mulai dikenalkan lebih populernya lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini sosok nabi yang diimani oleh 3 agama. Kaum Yahudi mengimani Ibrahim dengan sebutan Abraham sebagai bapa bangsa-bangsa. Sementara saudara kita kaum Nasara mengimani Ibrahim dengan sebutan Abraham sebagai bapa orang yang beriman. Kita umat Islam mengimani Ibrahim sebagai bapa para nabi. Dan Ibrahim juga bapak tauhid. Kenapa disebut bapak para nabi? Ternyata Nabi Ibrahim itu dia punya keturunan, ada yang jadi nabi, jadi raja, keturunan dari Ibrahim ini. Nah, di antaranya kalau kita lihat dari 25 nabi dan rasul dalam Quran, 18 orang itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau orang Yahudi mengimani Ibrahim itu dari 3 jalur. Kalau orang Yahudi dalam kitab Yahudi, pertama, Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Sarai, yang dalam Islam dikenal dengan nama Siti Sarah.
Kan Siti Sarah sudah lanjut usia, masih belum punya keturunan. Sementara suaminya Ibrahim ingin punya keturunan untuk melanjutkan risalah tauhid. Tapi lihat istri sudah sepuh. Nah, istri ini, Sarah ini menawarkan untuk menikahi seorang wanita. Dalam kitab Yahudi namanya Hagar, yang dalam Islam namanya Siti Hajar. Ditawarkanlah untuk menikah dengan Siti Hajar, dan ini sedang kami tunggu dari istri kami, tapi sampai hari ini belum menawarkannya. Ini kebetulan istri saya ikut ya, belum ditawarkan saya ya. Nah, setelah menikah dengan Siti Hajar inilah, maka Allah karuniai anak yang bernama Ismail. Nah itu ya. Jadi lahir Ismail. Kalau Bapak dan Ibu lihat dalam kitab Taurat itu tentang kelahiran Ismail, ya ibu ya. Nah boleh ngobrol ibu, nanti salah dengar. Diterangkan dalam kitab Taurat itu, ketika Ismail lahir, usia Abraham atau Ibrahim 86 tahun. Itu ada di dalam kitab Torah, kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Kalau kata orang apa? Ya. Ini karena ada Buya ini, jadi pakai bahasa Awak juga kan. Nah, jadi pasal 16 ayat 16. Nah, ketika Ibrahim usia 86 tahun, lahirlah namanya Ismail. Nah, setelah kelahiran Ismail, ternyata istri pertama juga mengandung, lahirlah Ishak. Jadi 14 tahun, ya, sampai balik tahun gitu kan. Setelah lahir Ismail, Ishak lahir. Nah, dalilnya kalau dalam kitab Torah itu, kitab Kejadian pasal 21 ayat 5, ketika Ishak lahir, usia Abraham 100 tahun. Jadi ada terpaut umur 14 tahun. Ya, yang duluan lahir Ismail, baru 14 tahun lahir Ishak. Nah, dari Ishak itu punya anak dua, Esau dan Yakub. Nah, Yakub inilah yang dikenal dengan nama Israel. Jadi Israel itu nama Nabi Yakub. Kita sudah ditipu sama orang Yahudi. Kadang-kadang sekarang kita ikut melaknat, kurang ajar Israel. Padahal nama Israel itu nama Nabi Yakub. Yang kurang ajar itu sebetulnya baninya di antaranya, bukan Israelnya, karena Israel nama Nabi Yakub. Karena surat 5 ayat 78 menjelaskan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dalika bima asawkan ya'tadun. Telah dilaknat, telah dikutuk orang-orang kafir dari Bani Israel. Nah, lewat lisan Daud dan lisan Isa putra Maryam, yang demikian itu kata Allah karena mereka melampaui batas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kitab Yahudi itu, bahkan yang disebut kitab Jabur dalam Islam, tapi dalam versi Yahudi itu justru Nabi Daud digambarkan berzina. Berzina dengan istri anak buahnya. Pantas Nabi Daud melaknat, ya. Dan Nabi Isa juga melaknat. Karena orang-orang Yahudi mengklaim kami telah membunuh Isa al-Masih Rasulullah. Padahal kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibkannya, melainkan Allah selamatkan Isa al-Masih. Nah, itu kaitannya dengan kisah di sini, ya. Jadi dari Ishak itu lahir dua orang anak, Esau dan Yakub. Yakub punya istri kakak beradik kandung, Lea dan Rahel. Lea dan Rahel masing-masing punya hamba sahaya namanya Jilpa dan Bilha. Kemudian dua hamba sahaya juga dijadikan oleh Yakub menjadi istrinya, sehingga Nabi Yakub mempunyai 4 istri. Karena memang Nabi Yakub diizinkan oleh Allah
menikah sekaligus kakak beradik kandung. Tapi bagi kita umat Rasulullah SAW tidak boleh. Kalau boleh, dulu istri saya punya adik perempuan 2. Mungkin saya nikahi sekaligus. Karena tidak boleh, jadi cukup 1 saja. Nah, dari 4 istri ini lahirlah 12 anak. 12 anak itu semuanya itu 12 anak itu disebutlah Bani Israel, 12 suku Israel. Ada nama di situ diantaranya ya. Nama Yusuf yang jadi nabi, ada Benyamin, ada Yehuda. Nah, Yehuda ini cikal bakal dari nama Yahudi. Jadi Yahudi itu awalnya dari nama anak Nabi Yakub, jadi nama suku, kemudian jadi nama bangsa, lalu dijadikan nama agama. Makanya sekarang muncul namanya komunitas Mila Abraham, ingin mengembalikan kepada agama Abraham, tapi menggabungkan teologi Yahudi, teologi Kristen, dan teologi dari Islam digabungkan. Nah, kalau ingin kembali kepada agama Ibrahim, mari kita tengok surat Al-Baqarah ayat 132. Jadi kalau ingin kembali kepada agama Ibrahim, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, kepada Ismail, kepada Ishak, begitu juga cucunya yang bernama Yakub. Apa yang diwasiatkan kepada anak dan keturunannya, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Jadi kalau ingin kembali kepada agama Ibrahim, kembali ke dalam Islam. Walaupun di negeri ini ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim itu membawa 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini juga dibantah oleh Allah dalam surat 3 ayat 67. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Asbabnya turun ayat ini berkaitan dengan terjadinya perdebatan antara rahib Yahudi dengan Nasrani dari Najran. Kata rahib Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi. Kata orang Nasrani dari Najran, beragama Nasrani. Nah, mereka berdebat di hadapan Rasulullah, turun ayat ini. Oleh karena itu, ajakan untuk kembali ke jalan tauhid ini, ya. Nah, sekarang bicara tentang dakwah. Dakwah ini terbagi 2. Ada dakwah ke dalam, ada dakwah keluar. Dakwah ke dalam sebagai bentuk dakwah binaan untuk memperkuat akidah umat Islam, seperti kepada kita yang biasa sudah hadir dalam pengajian ini sebagai bentuk penguatan. Tapi ada juga dakwah keluar, dakwah difaan, ya. Nah, ini harus ada pendakwah itu yang melakukan dakwah difaan ini, menjaga umat, bagaimana umat ini supaya tidak keluar dari agamanya, bagaimana umat Islam ini supaya tidak ikut aliran-aliran menyimpang. Karena di Indonesia ini cukup subur aliran-aliran menyimpang ini. Di Jawa Barat saja informasinya tidak kurang dari 250 macam aliran-aliran yang menyimpang. Semua mereka mengatasnamakan Islam, tapi menyimpang dari akidah tauhid. Nah, jadi ini salah satu bentuk dakwah binaan ini, dakwah keluar, mengajak kembali ke jalan tauhid, termasuk mengajak kembali seandainya ada saudara kita yang keluar dari Islam, maka
Di dalam Quran metodenya dalam dakwah itu sudah dijelaskan, bisa dilihat di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini. Salah satunya metodenya tuh lewat diskusi, lewat dialog. Maka Allah menegaskan di surat Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali terhadap mereka yang zalim. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada orang lain datang ke rumah kita ingin mengajak agar kita keluar dari agama kita, bawalah mungkin dia kitab sucinya. Bagaimana yang harus dilakukan? Apakah langsung kita ke belakang bawa pisau? Tidak boleh. Dia mau menggarap kita, kita dakwahi. Ini peluang. Nah, contoh cara menyesatkan itu, sekarang sudah ada Quran tandingan, Quran palsu. Ini Quran palsu yang diberi nama Al-Furqanul Haq. Kalau diterjemahkan artinya Al-Quran yang benar. Yang bikin siapa? Ani Soros, yang lahir di kota Nazareth, sekarang bercokol di Amerika. Setelah kalah dialog dengan Ahmad Didat. Ahmad Didat menggunakan Quran, dia menggunakan kitab sucinya, tapi sama-sama ditulisnya pakai bahasa Arab. Kata Ahmad Didat, walaupun sama-sama tulisan Arab, tidak bisa mengiming Al-Quran. Nah, setelah kalah dialog, tunggu kami akan membuat Al-Quran yang asli. Maka selama 7 tahun dibuatlah. Ini katanya Al-Quran yang asli. Justru ini Quran palsu. Karena Quran itu bukan dibuat, Quran itu dinuculkan. Jadi kalau Quran jumlah suratnya berapa surat, Bu? 114 surat. Ini 77 surat. Nah, diawali suratul Fatihah pakai basmalah juga. Nah, basmalahnya saya baca di sini. Bismil Abbi al-Kalima ar-Ruh al-Ilah al-Wahid al-Auhad. Nah, ini basmalah palsu. Surat yang kedua, surat Al-Mahabbah, surat cinta. Yang ketiga ada surat An-Nur. Nama suratnya sama, An-Nur, di Quran ada. Al-Fatihah di Quran ada. Surat Al-Anbiya di Quran juga ada. Ada lagi surat Al-Qadar. Tapi kayaknya ini surat Al-Qadar ini. Nah, bagaimana bunyinya? Inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri fi saatil qadri nuron lidolin wa hudalinas fi kulli asrin furqanun haqqun wa kulun faslun fi kulli amrin. Ini surat Al-Qadar palsu. Nah, oleh karena itu orang lain semangat ya melakukan dakwahnya, misinya ke kalangan kaum muslimin, kita masih malas dakwahnya. Nah, kalau ini kitab suci mereka tapi dalam bahasa Minang. Nah, ini ada Buya Risman. Nah, ini bahasa awak nih ya. Jadi ini Injil bahasa Minang. Nah, bahasa Minang ya. Kenapa dibikin bahasa Minang? Karena konsentrasinya untuk menggarap orang Minang. Nah, kembali Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali terhadap mereka yang zalim. Jadi kalau mereka baru datang, ya kita dakwahi dengan cara baik. Tidak boleh dengan emosi. Karena Allah juga menerangkan di surat Al-Baqarah ayat 111, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jika kalian benar, tunjukkan dalil kalian. Saya teringat bagaimana Ahmad Didat. Ketika Ahmad Didat itu sering dipersoalkan tentang Islam oleh mahasiswa teologi itu, Ahmad Didat tidak marah. Dia beli kitab suci mereka, dia pelajari sendiri. Setelah tahu, baru diajak diskusi. Hebat itu. Islam itu begitu, bukan dengan emosi, dengan dalil, dengan hujah.
Karena jelaskan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian bertunjukkan dalil kalian. Itu Ahmad Didan. Makanya dia berhadapan dengan para petinggi-petinggi agama itu. Begitu juga Zakir Naik. Ini juga yang memberikan semangat. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu Zakir Naik. Begitu juga Abu Didan. Ini juga yang memberikan semangat. Kalau ini abunya, ya, memberikan semangat untuk melakukan dakwah. Nah, makanya karena Quran sudah memberitahukan bahwa Islam itu agama para nabi, dan salah satu ciri akidah Islam mengajarkan akidah tauhid. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang Allah utus kecuali untuk menyembah Aku, kata Allah. Silahkan lihat dalilnya, surat 21 ayat 25, surat Al-Anbiya. Nah, ini saya mencoba untuk menuntun orang yang sempat keluar dari agama Islam, bagaimana akan supaya kembali ke dalam Islam, ke jalan tauhid. Ada juga teman saya yang sangat yakin dengan keyakinan agamanya. Dengan izin Allah kami ajak diskusi. Mari kalau ingin kembali kepada ajaran Islam masih, kembali ke jalan tauhid. Ini yang akan kami sampaikan dalam pembahasan ini. Fokusnya di sini. Nah, silakan lihat di dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku. Jadi Allah tidak pernah mengutus seorang rasul, seorang nabi, kecuali Allah wahyukan kepada nabi itu untuk menyembah Aku. Bukan menyembah rasulnya, menyembah Aku, maksudnya menyembah Allah. Lalu siapa Aku ini? Kalau dari kalangan Ahlul Kitab, ini yang dimaksud Aku ini adalah Isa Al-Masih. Dia kutipan lagi surat Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Katanya Isa Al-Masih yang awal dan yang akhir. Nah, ada hubungannya ayat ini dengan Isa Al-Masih. Wal awalu wal akhiru itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dimaksud Aku dalam surat tadi? Maka Allah terangkan juga untuk menjelaskannya. Yang dimaksud Aku, yang maksud Tuhan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah nama diri Tuhan dalam Islam. Jadi orang Islam itu tentang nama Tuhannya clear, tidak ada problem. Boleh kita uji. Datang ke Amerika, ada orang Islam Amerika tanya, siapa Tuhan kamu? Jawabannya apa? Allah. Datang ke Tiongkok, siapa Tuhan kamu? Sama orang Islam Tiongkok, Allah. Datang ke Jepang, siapa Tuhan kamu? Allah. Allah itu nama diri Tuhan. Datang ke Gunung Kidul, siapa nama Tuhan? Allah. Datang ke Payakumbuh, siapa Tuhan kau? Allah. Clear. Orang lain kebingungan nama Tuhan. Kita tidak problem, tidak ada masalah lagi dengan nama Tuhan. Kita untuk menentukan Tuhan tidak perlu muktamar para ulama. Tidak perlu mengadakan konsili. Karena kita berdasarkan wahyu. Makanya surat Al-Ikhlas ini sangat mudah dipahami. Tentang Tuhan itu sangat jelas. Nah, di dalam surat Toha, jadi yang dimaksud Aku itu adalah, lihat surat Toha ayat ke-14. Surat Toha surat keberapa? Surat Toha dijelaskan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Apa di situ dijelaskan? Sesungguhnya Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Aku. Maka sembahlah Aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat Aku. Jadi Aku di sini adalah Allah. Allah ini adalah Tuhan yang wajib disembah. Maka di ujung ayat ini, tegakkanlah salat untuk mengingat Aku.
Sekarang ini ada anak mahasiswa di perguruan tinggi Islam, dia tidak kelihatan dia ikut sholat. Dia jawab, ini berdasarkan surat Toha ayat ke-14, dijelaskan sesungguhnya sholat itu untuk mengingat aku. Aku sudah ingat Tuhan, udah sholat aku, lidikri. Karena berpandangan yang nama sholat itu bukan seperti ritual kita. Padahal Nabi menjelaskan, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan kayak Yusman Roy di Malang. Supaya khusus sholat kita harus pakai bahasa kaum kita masing-masing. Ini repot kalau Buya Risman jadi imam di masjid kita pakai bahasa Minang. Allahu Akbar diganti Allah nan gadang. Sementara Kang Dadang dari Garut Allah ageng pisan. Ada orang Betawi Allah gede banget, kacau pula itu. Nah, jadi jelas di dalam Islam itu soal Tuhan tuh namanya jelas, konsepnya juga sudah jelas. Surat Al-Ikhlas itu sangat jelas sekali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat mudah, tidak perlu sulit. Tidak perlu profesor doktor untuk memahami konsep Tuhan dalam Islam. Yang namanya Allah itu tunggal. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Allah itu juga tidak ada yang sama. Mari kita sekarang kita lihat bagaimana ketika ada yang misalnya keluar dari Islam. Saya menangani beberapa kasus. Ada seorang pejabat di salah satu BUMN sempat keluar dari Islam. Ada anak kiai sempat keluar dari Islam. Yakin dengan keyakinannya bahwa Nabi Isa itulah Tuhan yang sesungguhnya. Bahkan dia sempat sekolah di seminari belajar Islamologi dengan seorang yang ngakunya orang dari Payakumbuh. Nah, jadi kayaknya bertemu dengan Ustaz Jawa ini ya, Buya ini ya. Nah, jadi, bagaimana kalau ada yang model begini, ya? Caranya, ini yang saya ingin memberikan resepnya, ya. Caranya itu, pertama, jangan dulu gunakan Quran. Karena Quran tidak dipercaya oleh dia orang yang sempat pindah keluar dari Islam itu. Quran itu bikinan Muhammad. Kalau kata orang-orang liberal, Al-Quran itu Mushaf Utsmani ini rekayasa Utsman bin Affan dan bangsa Quraisy. Padahal Allah sudah tegaskan Quran kalamullah. Quran itu satu-satunya kitab suci yang terjaga, yang terpelihara. Mana dasar dalilnya? Surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Ini pernyataan Allah. Allah menurunkan Quran, Allah yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Di antara caranya itu banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz. Di Indonesia ini ada anak umur 4 tahun. Dia tunanetra, hafal Quran 30 juz. Ada yang mungkin secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi mampu menghafal Quran 30 juz. Ada seorang bapak umur 75 tahun, ingin hafal Quran 30 juz. Dia mampu menghafal Quran. Apalagi di Palestina yang sampai detik ini dibombardir oleh Zionis Yahudi itu, mereka banyak menghafal Quran. Saya sempat ditanya oleh seorang Warokoh bin Naufal, versi Indonesia. Jadi Warokoh bin Naufal versi Indonesia pernah bertanya sama saya,
Dia yang menjadi Warokoh bin Naufalnya Ahmad Musodek. Kan Ahmad Musodek mengaku seorang Rasul. Lalu bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Nah, Warokohnya ternyata dia adalah seorang pendeta. Lalu tanya sama saya, Ustaz, apakah Tuhan Allah hanya mampu menjaga Al-Quran, lalu tidak mampu menjaga kitab Taurat dan kitab Injil? Saya jawab, Bapak Warokoh, kami umat Islam meyakini Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara karena ada pernyataan Allah di dalam Quran itu sendiri. Satu itu. Yang kedua, kami yakin Quran sebagai kalamullah yang Allah jaga, Allah pelihara. Buktinya banyak yang hafal Quran 30 juz. Sekarang itu kami keliling ke berbagai daerah sampai ke NTT. Banyak sekarang imam-imam masih hafal Quran. Nah, yang ketiga kata saya, Quran itu dibaca dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Nah, sekarang apakah Anda bisa tunjukkan kepada saya di kitab yang Anda yakini ada nggak pernyataan Allah? Kami turunkan kitab Taurat kepadamu wahai Musa, kami yang menjaganya, yang meliharanya. Tolong tunjukkan ayatnya mana? Tidak bisa tunjukkan. Lalu kaitan dengan kitab Injil, apakah ada pernyataan Allah? Kami turunkan kitab Injil kepadamu wahai Isa. Mana ayatnya? Kami juga yang menjaganya, yang meliharanya. Mana ayatnya? Bisakah tunjukkan? Tidak bisa tunjukkan. Dan ternyata tidak ada satupun mereka yang hafal kitab sucinya. Tokoh agama apapun di muka bumi ini, saya hakul yakin tidak akan ada yang mampu menghafal kitab sucinya kecuali Quranlah, karena Quran adalah kalamullah. Nah, karena Quran itu kitab suci yang telah sempurna. Bukti telah sempurnanya Quran apa? Allah menegaskan dalam surat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Allah telah sempurnakan Al-Quran ini. Kenapa Allah sempurnakan Quran? Itu untuk menunjukkan Islam itu telah sempurna setelah diutusnya Rasulullah SAW. Karena Allah menegaskan dalam surat 5 ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Walaupun ada profesor doktor mengatakan Islam agama yang tidak sempurna dan tak akan sempurna, kita jawab Islam agama yang sempurna. Karena ada pernyataan Allah dalam surah Al-Maidah ayat ketiga bahwa telah disempurnakan Islam ini. Bukti sempurnanya Islam ditutup kenabian oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan surat 33 ayat ke-40. Maka Muhammadun abahim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu penutup nabi dan rasul. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul, sudah ditutup kenabiannya. Sekarang ada ngaku rasul orang Sukabumi. Namanya Epen Jahrudin. Kelompoknya An-Nubuwah Sanggabuana. Saya bertemu dengan sekretaris rasulnya. Ternyata sekretaris rasulnya orang Keranji dari Bekasi, guru sanawiyah, jadi sekretaris rasul. Alhamdulillah bertemu, akhirnya bertobat kembali, bersaksi kembali ke jalan tauhid, ke jalan Islam di Masjid Al-Jihad, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Inilah diantaranya yang bertemu dengan sekretaris Rasul. Saya juga bertemu dengan sahabat Rasul. Coba saya udah ketemu dengan sekretaris, ya. Rasulnya Epen Jahrudin orang Sukabumi. Yang satu lagi sahabat Rasul, yang jadi Rasulnya Ahmad Musodek, orang Bekasi juga. Memang kaya orang Bekasi. Karena saya alhamdulillah sekarang tinggal di Binjai saja. Jadi cukup jauh juga Buya kami kemari. Kami langsung dari Binjai menuju ke Menteng, Bintara Jaya. Bukan Binjai Sumatera Utara ya. Nah sekarang
Bagaimana? Ini sayang tidak bisa kita tampilkan karena harus pakai ini Bluetooth kali ya. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kalau misalnya bertemu dengan seorang yang sudah keluar dari Islam, yakin bahwa Isa Al-Masih adalah Rabb-nya, Tuhannya. Mari kita lihat apa pertanyaan yang harus kita tunjukkan. Jangan seperti Warokoh bin Nopal versi Indonesia mengatakan di Quran itu ada yang namanya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Saya tanya, di mana ayatnya? Itu Ustaz, ada di surat An-Nas. Di situ ada kata Rabbin Nas. Rabb itu Tuhan, An-Nas itu manusia. Siapa Tuhan yang jadi manusia? Itulah Isa Al-Masih. Jadi Rabbin Nas diartikan Tuhan yang jadi manusia. Nah, saya jelaskan, ini Bapak ini keliru. Bapak ini ahli pemelintiran ayat Quran, bukan ahli tafsir Quran. Karena Rabbin Nas itu bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi Tuhannya manusia. Ya sama, beda misalnya ya. Sama Pak Warokoh bin Opa, coba Pak Warokoh. Anjing Warokoh ya atau Warokoh anjing, beda. Nah, kita lihat sekarang. Mari kita lihat di Al-Quran. Benarkah Isa Al-Masih mengajarkan untuk menyembah dirinya? Mari kita tengok. Karena mereka banyak gunakan ayat Quran. Kita tunjukkan diantaranya surat Az-Zuhruf, surat 43 ayat 64. Apa di situ? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah adalah Tuhan dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus, kata Nabi Isa di surat Al-Zuhruf ayat 64, adalah menyembah Allah. Maka di surat 5 ayat 72 dinyatakan telah kufur orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam. Karena Al-Masih sendiri berkata, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan saya dan Tuhan kalian. U'budullah Rabbi wa Rabbakum." Sembahlah Allah, Tuhan saya dan Tuhan kalian. Itu dalam Quran. Makanya kalau ada yang sempat keluar dari Islam, tunjukkan dulu ini di dalam Quran seperti ini. Lalu sekarang bisakah Anda tunjukkan kepada saya di kitab Anda sendiri bahwa kata Nabi Isa, saya ini Tuhan, sembahlah saya. Tolong tunjukkan ayatnya. Nah, sekarang mari kita lihat untuk membuktikan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10. Jadi Bapak Ibu sekarang gampang ngeceknya. Di Google itu klik misalnya Matius 4 pasal 4 ayat 10 dalam versi Alkitab Mubi yang bahasa Arab. Maka akan muncul kalimatnya seperti apa di situ. Kita bacakan. Ini yang Alkitab yang bahasa Arab yang ada di mereka sendiri. Kalau yang kami bawa ini bahasa Indonesia, bahasa Arab. Diterbitkan di Indonesia, bukan untuk orang Kristen Arab. Di Indonesia tidak ada kesana. Tentu sasarannya untuk kita yang Muslim. Tapi bagi kami ini malah manfaat. Justru kita bisa nge-kick balik. Makanya Murtadid Saifuddin Ibrahim sempat kalang kabut. Pertanyaannya, apa ada yang mengatakan di dalam kitab kata Isa Al-Masih, saya ini Tuhan, sembahlah saya? Mana ayatnya? Ternyata dikutip salah satunya Injil Yahya pasal 13 ayat ke-13. Di situ disebutkan bahwa benar, aku adalah guru dan Tuhan. Ternyata dalam bahasa Arabnya, antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Masa mu'alliman guru, wa sayyidan Tuhan. Diartikan jadi Tuhan.
Nah, itu jadi beda. Nah, kita lihat di sini, ini kemarin di Majelis Ulama di Kota Bekasi, karena ada juga yang sempat murtad. Kemudian saya tunjukkanlah ayat-ayat ini. Coba kita lihat. Karena Anda bisa buka sendiri, Anda klik sendiri di Google, bisa dicek. Bunyinya begini. Wa qala lahu isab'ud anni ya syaitan wal kitabu yaqulu usjud lil maula ilahaka wa'budhu huwa wahdah. Di sini dalam terjemahan bahasa Indonesianya, lalu sabda Isa kepadanya, pergilah hei iblis, karena telah tertulis sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya sajalah kamu harus beribadah. Jadi di sini dijelaskan sabda Isa kepadanya, kepada iblis, pergilah hei iblis karena telah tertulis sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya saja kamu harus beribadah. Ayat ini jaleh. Kalau misalnya Isa sebagai Robnya, pasti dia bilang kepada iblis, hei iblis, sembahlah aku, akulah Tuhanmu, beribadah kepadaku. Tapi dia bilang kepada iblis, karena telah tertulis sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya sajalah kamu harus beribadah. Jadi sekarang itu lebih mudah, Bu ya, tinggal suruh buka. Jadi bukan kata kita, di kitab mereka sendiri. Kalau pakai ayat Quran, itu kan kitab kamu, aku nggak percaya lagi. Nah sekarang kitab Anda sekarang buka. Kalau nggak bawa kitabnya, buka sendiri sekarang. Nah ini ya. Kemudian tanya sama orang yang sempat keluar dari Islam, seperti Maimunah sempat keluar dari Islam. Mai, kenapa Anda keluar dari Islam? Ya Pak Ustadz, karena di dalam Islam itu tidak ada jaminan keselamatan. Yang ada insya Allah selamat. Baru insya Allah di Islam. Wong nabinya saja minta didoakan Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu yang diungkapkan oleh seorang yang sempat murtad. Maimunah dibaptis menjadi Maimunah Rahel. Nah, akhirnya coba saya tanya, Mai, dulu Anda waktu Islam berdoa kepada siapa? Jawab sama dia, ya dulu saya berdoa kepada Allah Pak Ustaz. Lalu sekarang? Ya saya sekarang bukan lagi Allah Tuhan saya. Baik, sekarang karena saya ambil tuh Alkitabnya, di rumah saya numpuk Alkitab berapa ratus macam. Yang sudah kembali ke dalam Islam saya ambil. Yang bahasa Jawa enten ya, bahasa Madura juga ada juga yang Madura. Karena orang Madura yang sempat keluar dari Islam, ya setelah kembali ke Islam saya ambil Alkitabnya. Nah, coba kita lihat. Sekarang Maimunah, ini contoh saja. Coba Anda lihat di dalam kitab suci Anda sendiri. Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Dibuka di dalam Google-nya yang kitab Mobi itu. Apa bunyinya? Wa fi yaumin minal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya faqadal lail kullahu fi sholatilillah. Pada waktu itulah pergilah Isa ke bukit. Untuk apa? Untuk berdoa, melakukan sholat di sini. Dia berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Coba kalau dia Tuhan. Tuhan bukan berdoa. Tuhan itu mengabulkan doa. Dia berdoa kepada Allah. Anda dulu waktu Islam berdoa kepada siapa? Maimun. Ya kepada Allah. Ini Isa Al-Masih berdoa kepada Allah. Berarti Isa Al-Masih mempunyai Tuhan. Tuhannya adalah Allah. Makanya Anda kalau ingin kembali kepada ajaran Isa Al-Masih, kembali ke jalan Islam. Hanya menyembah Allah. Ya, tinggal tunjukkan saja.
Nah, ini baru 2 ayat. Ini runtutannya begitu. Nah, nanti berakhir Anda harus bersahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan kata saya, kitab Anda. Nah, coba kita lihat sekarang. Injil Yahya pasal 7 ayat 3. Pasal 17. Wa hayatul khuludi hiya ayyarifuka antal ilahal haq wahdaka wa ya'rifu Isal Masih alladzi arsaltahu. Nah, jadi jelas di situ ya. Apa? Isa ini utusan. Nah, ini dalam terjemahan di versi Selebernya. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Jadi kalau di bahasa Islam kan itu sama dengan makna syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, tentu kan ini di masanya Isa Al-Masih. Jadi di sini jelas ayatnya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Jadi Isa Al-Masih utusannya. Nah, ya. Hanya 4 ayat saja terakhirnya. Tapi insya Allah dengan 4 ayat lagi, orang yang sudah sempat oleng keluar Islam, dia akhirnya kembali ke jalan tauhid dengan izin Allah. Nah, sekarang kita lihat di Injil Markus pasal 12 ayat 29. Fa'ajaba Isa ahammu wasiyatin hiya isma ya sa'bi al-maula ilahuna huwallahul ahad. Maka jawab Isa kepadanya, hukum yang terutama, dengarlah wahai Israel, adapun Allah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa. Maka di ayat ini dijelaskan, ilahuna huwallahul ahad. Jadi ini membantah doktrin keyakinan mereka yang oleh Quran dikoreksi dalam surat 5 ayat 73. Telah kufur orang yang mengatakan Allah salah seorang dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang tunggal, yang esa. Ayat 32 masih pasal yang sama tadi, Markus pasal 12 ayat 32. Faqala lahu al-faqihu ahsanta ya muallim anta ala haqqin innallaha wahidun wa la ilaha illa huwa. Nah, yuk, sekarang mau tunjukkan lagi. Di sini jelas lagi. Wa qala lahu al-faqihu ahsanta ya muallimu. Nah, jadi Nabi Isa sebagai muallim, sebagai guru, sebagai ustaz lah begitu ya. Ala haqqin innallaha wahidun wa la ilaha illa huwa. Nah, itu tadi dicek di kitab mobil. Makanya HP ini jadi berguna kalau buat kepentingan dakwah. Tapi kalau hanya nonton film apa biasa ibu-ibu itu sambil tiduran tapi lihat HP begini dengar. Korea ya sekarang. Nah, oleh karena itu untuk membuktikan, ini kan tadi mengajarkan tauhidnya, ya Isa Al-Masih mengajarkan tauhid. Coba sekarang di dalam Quran, Nabi Isa mengatakan dia sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Coba kita lihat surat 61 ayat ke-6. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bainat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hei Bani Israel, inni Rasulullah, saya ini Rasulullah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat
dan memberi kabar gembira setelah aku akan datang seorang rasul ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Siapa yang dimaksud Ahmad, ibu-ibu? Yang dimaksud Ahmad adalah Nabi Muhammad SAW. Memang kaum Bani Israil mengharapkan kedatangan Nabi akhir zaman, tapi begitu datang Nabi akhir zaman kepada mereka, ternyata bukan dari Bani Israil tapi dari Bani Ismail. Mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nah, untuk membuktikan bahwa Isa al-Masih adalah seorang rasul, seorang utusan Allah, maka bisa dilihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 20. Ini kalau yang bahasa Minang kayaknya Buya yang pas ini ya. Ini dalam bahasa Minang enggak jelas ini, ya. Jelas dia. Nabi satu diutus, aku diutus. Nah, kita lihat di sini ya. Fa ajaba anna ursiltu faqat ila hirafi bani Israila dhallah. Jadi dijelaskan bahwa Isa menjawab, aku ini diutus hanya kepada bangsa Israel yang sesat. Diutus, ini jawabannya sendiri. Aku diutus kepada bangsa Israel, weduse Bani Israel, khusus untuk wedus Israel. Kalau ibu wedus Jogja, mohon maaf, boten kenal, Bu. Nah, ini baru yang terakhir saja. Oleh karena itu, setelah dia mulai ragu dengan keyakinan barunya itu, Anda suruh bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Silakan Anda buka kitab Anda sendiri. Di antaranya kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Itu bisa Ibu klik juga di situ di Google itu ya. Ulangan pasal 4 ayat 35. Ini bunyinya begini. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Makanya yang sempat goyang itu akhirnya dia menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Dipertegas lagi di ayat 39-nya, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, yang sempat keluar itu alhamdulillah bersaksi kembali, bersyahadat kembali. Cuman kadang-kadang Bu, saya nangani orang yang sempat keluar dari Islam, kalau perempuan ini, karena dia punya teman yang laki-laki di luar agama kita, tolong Pak Ustadz, kalau kami putus dengan dia, tolong carikan penggantinya. Nah, ini yang harus siap ya. Mungkin Bu Yarisman ini mau nambah pengganti gitu. Nah, jadi harus siap-siap jadi pengganti. Tapi kadang-kadang ada juga yang alot ya. Ya namanya diskusi kan itu ya. Oh begini Pak Ustadz, Isa al-Masih itu dia punya dua tabiat, ilahi dan insani. Dia 100% manusia, tapi juga 100% Tuhan. Bagaimana kalau Bapak Ibu menghadapi diskusi kita 100% manusia, 100% Tuhan? Bagaimana caranya? Tentu begini, singkat saja, ya kalau memang Anda berkeyakinan Isa masih 100% manusia, 100% Tuhan, bisakah saudara tunjukkan kepada saya? Kata Nabi Isa, saya ini manusia 100%, tapi saya juga 100% Tuhan. Mana ayatnya di Alkitabmu? Kalau tidak bisa dibuktikan itu, tinggal kasih ayat yang satu saja. Poinnya untuk membantah ya pandangan ini, mari kita tengok kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, Dia tidak akan berbohong. Allah bukan anak manusia, Dia tidak akan menyesal. Jadi jelaskan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta atau berbohong, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah jelas, Isa al-Masih itu anak manusia. Dia manusia. Allah bukan manusia, bukan anak manusia.
Nah, itu kalau berargumen di situ. Ada satu lagi argumennya tadi yang sempat tadi disinggung. Seperti Saifuddin Ibrahim. Dia katanya ada di dalam Injil Yahya pasal 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi ternyata, nah di sini, ini kalau yang bahasa Indonesia begitu bunyinya di sini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini yang bahasa Indonesianya di sini. Tapi kalau lihat yang bahasa Arabnya sebelahnya, maka berbunyi begini. Antum tad'unani mu'alliman wa syaidan wa hasana taf'aluna li'ana hakada ana. Nah, itu di situ. Jadi Saifuddin sendiri ya agak bingung, makanya oleh saudara Nandar itu di YouTube. Karena yang punya saya, yang pegangan saya yang sudah agak lecek ini, saya kasih sama saudara Nandar, ya. Nanti kasih aja tanya sama Saifuddin. Nah, ini tanya, coba Abi Saifuddin, lihat yang bahasa Arab itu. Lama nggak dibuka-buka, kamu aja yang baca. Nah, dia akan tahu terjemahannya, karena Saifuddin bisa menerjemahkan bahasa yang benar. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini barangkali secara ringkas saja dalam pembahasan kita adalah kiat-kiat menuntun umat, khususnya kaum ahlul kitab dan orang yang sempat keluar dari agama kita, bagaimana yang akhirnya bisa kembali bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan bersaksi adalah Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izin Allah, maka insyaallah akan kembali ke jalan Islam, ke jalan tauhid, dan insyaallah juga yang memang belum Islam, yang selama ini karena mungkin tidak memahaminya, yang insyaallah dengan izin Allah akhirnya kembali ke dalam Islam.